10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla salla au adrima au drama. Kabarnya gimana Bapak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ustaz sudah sehat juga ya. Ya, alhamdulillah diberi kesehatan Allah. Mangga silakan Pak Hanif. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat tentang ciri-ciri sahabat Nabi. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Al-Hilyah dari Ibnu Mas'ud. Ia menceritakan sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba lalu memilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengutus beliau kepada makhluknya. Lalu Allah mengutusnya untuk membawa risalahnya dan memilihnya berdasarkan ilmunya. Selanjutnya Allah melihat ke dalam hati manusia sesudah Rasulullah lalu memilih sahabat untuknya. Dia jadikan mereka sebagai penolong agamanya dan tangan kanan dari nabinya. Apa yang dianggap baik oleh orang beriman, maka itulah kebaikan. Dan apa yang dianggap buruk oleh orang beriman, maka itu pun buruk di sisi Allah. Abu Nuaim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia menceritakan barang siapa hendak meneladani sunnah, maka ikutilah sunnah mereka yang telah wafat. Mereka itulah sahabat Muhammad SAW. Mereka golongan yang terbaik dari umat ini. Paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit kepura-puraannya. Mereka adalah kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat nabinya, dan menyebarkan agamanya. Maka contohlah akhlak dan jalan mereka, sebab mereka adalah sahabat Muhammad SAW yang berada di jalan yang lurus. Demi Allah Tuhan Ka'bah. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak menceritakan dari Abu Sa'id Al-Makburi katanya, ketika Abu Ubaidah terkena wabah penyakit, ia berkata, wahai Mu'adz, jadilah imam sholat bagi orang-orang. Maka Mu'adz bertindak sebagai imam sholat mereka. Sewaktu Abu Ubaid bin Al-Jarrah wafat, Mu'adz berkata kepada halayak, saudara-saudara, bertaubatlah kepada Allah dan dosamu dengan taubat nasuha. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan bertaubat dari dosanya, kecuali Allah wajib mengampuninya. Mu'adz selanjutnya melanjutkan, sesungguhnya kalian telah kehilangan seorang lelaki yang demi Allah, kurasa aku tidak pernah melihat seorang hamba yang lebih sedikit rasa dengkinya, lebih lapang dadanya, lebih jauh dari perkara mungkar, lebih mencintai akhirat dan lebih banyak menasehati umat daripada dirinya. Karena itu mohonkanlah baginya rahmat, lalu berangkatlah ke padang Sahara untuk menyalatinya. Demi Allah, tidak akan ada lagi sosok seperti dirinya yang memimpin kalian. Maka orang berkumpul, jenazah Abu Ubaidah diangkat keluar. Lalu Mu'adz beranjak untuk mensalatinya. Sewaktu jenazah Abu Ubaidah sampai di pemakaman, Mu'adz bin Jabbar, Amr bin As, dan Dahak bin Qais turun ke liang lahat. Mereka menaruh jenazah Abu Ubaidah, lalu menimbunnya dengan tanah. Setelah itu Mu'adz bin Jabal berkata, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya aku akan memujimu dan aku tidak akan berkata dusta tentang dirimu karena takut murka Allah akan menimpaku. Demi Allah, sejauh yang kuketahui engkau adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah dan termasuk orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan kalau dicela oleh orang bodoh, mereka mengucapkan selamat. Engkau juga termasuk orang yang kalau menafkahkan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, melainkan di antara keduanya. Demi Allah, engkau termasuk orang yang khusyuk dan tawadu, yang menyayangi anak yatim dan orang miskin, serta membenci para pengkhianat yang sombong. At-Tabrani meriwayatkan dari Rib'i bin
Hirasi katanya, Abdullah bin Abbas minta izin untuk bertemu dengan Muawiyah yang sedang dikelilingi orang Quraisy. Sementara Sa'id bin As duduk di sebelah kanannya. Ketika melihat kedatangan Abdullah bin As, Muawiyah berkata, wahai Sa'id, demi Allah aku akan menanyakan kepada Ibnu Abbas beberapa hal yang tidak akan mampu dijawab. Sa'id menyambut, orang seperti Ibnu Abbas mustahil tidak mampu menjawab pertanyaanmu. Sesudah Abbas duduk, Muawiyah menanyanya, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Demi Allah, ia adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang menjauhi sikap berat sebelah, menghindari perbuatan keji, mencegah yang mungkar, amat memahami agama dan takut kepada Allah. Ia menjauhi kebinasaan, beribadah pada malam hari, berpuasa pada siang hari. Menjauh dari dunia dan teguh dalam menegakkan keadilan manusia. Ia mengajak kepada kebaikan dan melakukannya. Ia bersyukur atas semua keadaan, senantiasa berzikir kepada Allah pagi dan petang, memaksa diri untuk berbuat kebaikan. Ia mengungguli semua sahabatnya dalam sikap warok, qanaah, zuhud, ifah, kebajikan, kehati-hatian, dan kecukupan. Maka semoga Allah melaknat hingga hari kiamat orang yang mencacinya. Muawiyah bertanya lagi, lalu apa pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abu Hafiz. Demi Allah, ia adalah pembela Islam, tempat berlindung anak yatim, tempat hinggapnya keimanan, tempat berlindung orang lemah, tempat perhentian orang hanif, menjadi benteng bagi setiap makhluk, menjadi penolong bagi manusia. Ia melaksanakan hak Allah dengan sabar dan berharap pahala, hingga Allah memenangkan agama ini melalui dirinya, menaklukkan banyak negeri sehingga nama Allah disebut-sebut di semua tempat, di segala mata air, di perbukitan, di pinggiran kota, maupun di lembah. Ia orang yang baik dalam menerima caci maki, dalam suka maupun duka. Ia adalah orang yang pandai bersyukur. Pada setiap waktu dan kesempatan ia selalu mengingat Allah. Semoga Allah menimpakan laknat sampai hari kiamat kepada siapa yang membencinya. Muawiyah bertanya lagi, lalu apa pendapatmu tentang Utsman bin Affan? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abu Amr. Demi Allah, ia adalah keturunan paling mulia, orang yang selalu mengerjakan kebaikan, paling gemar menyambung silaturahmi, prajurit yang paling sabar di medan perang. Ia gemar beribadah dini hari, banyak menangis saat mengingat Allah, selalu berpikir tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, siang maupun malam. Ia selalu bergegas untuk segala yang mulia, bersegera untuk segala yang menyelamatkan, menjauh dari segala yang mencelakan. Ia adalah pemilik pasukan dan sumur rumah, menantu Al-Mustafa dengan kedua putri beliau. Maka semoga Allah menimpakan penyesalan kepada orang-orang yang mengumpatnya sampai hari kiamat. Muawiyah terus bertanya, lalu apa pendapatmu tentang Ali bin Abu Thalib? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abul Hasan. Demi Allah, ia adalah bendera hidayah, tempat berlindung ketakwaan, tempat hinggapnya akal, bukit kebajikan, cahaya penerang kegelapan malam. Ia dai yang menyeru kepada dalil teragung. Ia mengetahui isi kitab samawi terdahulu, pemberi penjelasan dan nasihat, selalu bergantung kepada sebab hidayah. Ia meninggalkan kelaliman dan kejahatan, menghindari cara yang hina. Ia yang terbaik di antara orang yang beriman dan bertakwa, junjungan kaum yang bergamis dan berselendang, yang utama di antara pelaku haji dan sa'i, yang paling toleran lagi adil. Ia adalah pengkhutbah paling fasih setelah para nabi dan Rasulullah. Ia termasuk orang yang sempat mengerjakan sholat kedua arah kiblat. Maka adakah orang beriman yang menandinginya? Ia juga suami dari perempuan terbaik, ayah dari 2 cucu Nabi. Tidak pernah aku melihat orang seperti dirinya, dan engkau pun tak akan pernah melihat orang seperti itu sampai hari kiamat dan hari penjumpaan.
Barang siapa melaknatnya, ia akan menerima laknat Allah dan seluruh hambanya sampai kiamat tiba. Muawiyah bertanya kembali, lalu apa pendapatmu tentang Tolhah bin Zubair? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah senantiasa berlimpah kepada keduanya. Demi Allah, keduanya adalah orang yang menjaga diri dari dosa, bijaksana, muslim, suci, selalu membersihkan diri, dan termasuk golongan syuhada. Mereka tergelincir satu kali, tetapi Allah mengampuni mereka. Insya Allah, berkat pertolongan mereka kepada Nabi kepada Nabi, persahabatan mereka adalah Nabi, dan amal soleh yang mereka lakukan. Muawiyah bertanya lagi, lalu apa pendapatmu tentang Abbas? Ibnu Abbas menjawab, semoga Allah merahmati Abul Fadl. Demi Allah, ia adalah saudara kandung ayahanda Rasulullah SAW, penyejuk mata Syafiullah, pelindung kaumnya, penghulu para paman Rasulullah, berpandangan luas dan penuh pertimbangan tentang segala sesuatu. Ia dihiasi dengan ilmu. Semua kemuliaan memudar saat keutamaan dirinya disebutkan. Semua silsilah keturunan tidak mampu menandingi kemuliaan silsilah keturunannya. Betapa tidak, sedangkan ia telah dididik oleh Abdul Muthalib, sosok paling mulia di antara bangsa Quraisy. Kemudian ia menuturkan kelanjutan hadis. Ya. Ini tentang ciri-ciri ya sahabat Rasulullah SAW. Tadi beliau menyebutkan riwayat Abu Nuaim ya. Abu Nuaim itu punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Itu tadi disebut kitab Al-Khilya. Itu maksudnya adalah singkatan dari kitab Khilyatul Auliya. Jadi kalau Bapak mau nyari ya, bahasa Arabnya ini ada ini. Ya kayak gini nih kitabnya ya. Nah, jadi kitab Khilyatul Auliya itu kayak gini. Ini ada 8 jilid. Ya, ada 8 jilid ini Khilyatul Auliya. Jadi ya, saya nggak tahu sudah ada terjemahnya atau belum. Kemungkinan sudah, karena ini kitab lama ya. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Nuaim. Nah, yang menarik ya Bapak sekalian, kalau di sini disebutkan ya, disebutkan terkait dengan kitab ini, ya kitab Abu Nuaim ini. Al-Imam Abi Utsman As-Sabuni itu mengatakan begini. Kullu baitin fi khilyatil auliya li Abi Nuaim la yadkhulu syaitan. Jadi setiap rumah yang ada khilyatul auliya, ada kitab ini, rumah itu enggak akan dimasuki setan. Jadi kalau rumahnya enggak pengen dimasuki setan, beli kitab ini. 88 ya Ustadz ya. Itu kitab khilyatul Belajar auliya. kundul yang maksimal. Ya, jadi itu yang dipakai rujukan tadi diantaranya. Jadi memang apa Al-Hafidh Abu Nuaim ini Masya Allah ya. Jadi beliau itu bisa dikatakan sebagai Hafidhud Dunya. Jadi di antara ahli-ahli hadis yang hidup pada zaman beliau ya. Jadi beliau ini adalah yang paling top lah. Jadi karena Masya Allah luasnya. Dan kitab Khilyatul Auliya ini kitab yang membahas tentang tarojum. Tarojum itu kayak deskripsi ya. Deskripsi atau penjelasan terkait dengan jadi tarojumus sahabah di situ bukan hanya sahabat sebenarnya. Kitab ini itu karena namanya aulia ya. Aulia itu dia adalah jamak dari wali. Jadi kitab ini itu adalah kitab yang menjelaskan tentang wali-wali. Jadi wali-wali Allah. Nah, kitab ini karena saking besarnya kemudian diringkas oleh Al-Hafidh namanya Ibnul Jauzi. Judul ringkasannya itu adalah Sifatus Safwah. Saya juga ada ringkasannya ini ya di rumah ya. Nah, jadi Sifatus Safwah itu hanya 4 jilid. Jadi kalau ini tadi 8 jilid diringkas menjadi 4 jilid. Jadi menjadi Sifatus Safwah. Nah, Al-Hafidh Ibnul Jauzi itu membuang yang riwayat-riwayat yang dianggap ada pengulangan ya, termasuk juga riwayat-riwayat yang mungkin dianggap maudhu' dan sebagainya. Nah, itu Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Nah, di dalam kitab itu diceritakan tentang
wali yang paling ya walinya Allah yang pertama itu ya Rasulullah. Nah, gitu ya. Walinya Allah yang pertama itu nomor 1 itu ya Rasulullah. Nah, itu. Nah, di situ disebutkan di dalam kitab itu. Nah, jadi kalau di sini disebutkan tadi tentang ciri-ciri sahabat. Nah, kalau kita ingin tahu urut-urutan walinya Allah itu di dalam kitab itu ya nomor 1 Rasulullah, ya nomor 2 nanti Abu Bakar, ya nomor 3. Jadi nomor 1 itu Rasulullah, nomor 2 Abu Bakar, nomor 3 itu Umar, nomor 4 Utsman, nomor 5 Ali, begitu ya. Nah, itu sedikit tambahan. Itu terkait dengan sedikit ya ulasan mengenai kitab yang tadi disebutkan. Nah, riwayat Abu Nuaim di dalam penjelasan ini ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada yang belum dimut, silakan dimut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang ciri sahabat Nabi yang disebutkan di sini, ini ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi beliau itu menceritakan di dalam riwayat ini, sesungguhnya Allah melihat di dalam hati para hamba, lalu memilih Muhammad. Jadi Allah memilih Nabi Muhammad itu untuk diutus oleh Allah, bahkan Nabi Muhammad itu hatinya telah dibersihkan. Jadi kita sudah bahas bagaimana Rasulullah SAW itu hatinya telah dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya, lebih dari sekali. Ya, nah itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Rasulullah sudah disebut namanya di Lauhul Mahfuz. Ya. Makanya Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi karena pelanggaran yang dilakukan pada perintah Allah atau larangan Allah pada saat di surga, kan disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabati syajarata. Ya. Kamu jangan mendekati pohon ini, tapi justru dia dekati pohon itu. Maka kemudian akhirnya Allah turunkan, ya, fa'azalahum asyaitanu. Ya, maka kemudian setan itu menggelincirkan Adam sampai kemudian Adam melanggar dari apa yang Allah SWT larang tadi. Nah, ketika Adam bertaubat, saat itu Adam melihat di Lauhul Mahfuz itu tertulis nama Nabi Muhammad, ya, disandingkan dengan nama Allah SWT. Nah, itulah yang pernah saya sampaikan di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad itu adalah kitab sirah, tapi besar sekali kitabnya. Nah, itu bukan hanya membahas tentang sirah, tapi di situ kitab yang membahas juga tentang bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran dari sirah. Ya, ada pembahasan hukumnya macam-macam. Itu kitab yang paling lengkap. Ya, tapi terlalu besar itu kalau dikaji nggak akan habis seumur-umur. Ya. Nah, itu kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, namanya Zadul Ma'ad. Nah, di situ di bagian awal kitab itu belum menceritakan. Ceritanya panjang sekali. Ya, Allah itu mengutus ada sebanyak 140 atau 144, saya lupa ya angkanya persis, ribu ya, jadi 144.000 atau 112.000 gitu, saya lupa angkanya, nanti bisa dicek lagi di kitab Zadul Ma'ad. Jumlah Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah. Lalu kemudian dari jumlah 100 sekian ribu tadi itu Allah pilih ada 313 ya, 313 itu jumlah Rasul yang diutus dari 112.000 itu. Kemudian dari 313
13 itu Allah pilih lagi, ada 5 yang kemudian dipilih menjadi ulul azmi, ya, yaitu Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu 5. Dari 5 itu kemudian Allah saring lagi menjadi 2, yang kemudian disebut dengan Khalilullah. Jadi kata Khalil itu untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan mereka. Itu dipilih hanya 2 dari 5, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan Khalilullah. Lalu dari 2 Khalilullah, ya, Nabi dan ulul azmi yang paling dicintai itu hanya 1 yang namanya kemudian disandingkan dengan nama Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini menunjukkan Nabi Muhammad itu memang pilihan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu memang pilihan. Makanya tadi disebutkan Allah memilih, ya, kata Ibnu Mas'ud tadi. Jadi Allah itu melihat di dalam hati para hambanya, lalu Allah memilih Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa kebayang. Nah, jadi karena itu umat Nabi Muhammad ini juga umat pilihan. Ya, umat Nabi Muhammad ini juga umat pilihan, itu yang sering saya sampaikan. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu bukan peristiwa biasa. Karena pada saat Isra dan Mi'raj itu Allah membangkitkan seluruh nabi dan rasul yang tadi jumlahnya 112.000 itu. Jadi semua dibangkitkan menjadi makmumnya Rasul pada saat di Masjid Al-Aqsa itu. Ya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu sempat ke sana, ya. Nah, kalau mungkin pas bisa bareng saya, nanti saya bisa tunjukin itu. Ada tempat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam. Nah, itu ada mihrabnya di depan tempat yang sekarang disebut dengan Masjid Sokhro. Ya, Masjid Sokhro itu adalah masjid yang kubah emas itu. Ya, itu namanya Masjid Sokhro. Kenapa disebut Masjid Sokhro? Karena Sokhro itu artinya batu. Ya. Nah, kenapa disebut kubah Sokhro? Kubah Sokhro itu kubah batu. Kenapa disebut kubah batu? Karena di bawahnya itu ada batu yang dipakai sebagai pijakan Rasul untuk naik ke Sidratul Muntaha. Nah, makanya batunya itu, di atas batu itu kemudian dibangun kubah, namanya kubah Sokhro. Ya, Sokhro itu jadi kubah untuk menutupi batu tadi. Nah, di depan kubah Sokhro itu, di luar, ya, kalau sekarang pastinya di luar, itu ada semacam mihrab, ya, yang mihrab itu sampai sekarang masih ada, ya, di pelataran itu. Wallahu alam, tapi menurut riwayat yang dikemukakan oleh para ulama, termasuk juga karena mihrab itu dibangun sejak zaman, kan masjidnya itu, Masjid Kubah Sokhro itu kan dibangun pada zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah, awal-awal, ya, setelah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi kalau kita perhatikan pembangunan mihrab tadi itu sudah dilakukan zaman dulu. Ya, artinya itu bukan pembangunan baru. Ya, jadi kita tahu dulu itu ulama-ulama atau para khalifah itu membangun begitu itu mereka untuk mengabadikan tempat suci. Ya, termasuk diantaranya adalah tempat-tempat yang pernah dipakai oleh Nabi. Nah, mihrab yang dipakai Rasulullah untuk menjadi imam dari 112.000 nabi dan rasul tadi itu ada di luar tadi posisi. Nah, jadi di situ dibangkitkan Rasulullah, dijadikan sebagai imam. Makanya kalau kita mendengar kalau waktu subuh itu, ya, subuh itu kan kalau kita mendengar ada tarhim, ya, shalawat tarhim itu. Nah, itu kan salah satu bunyinya itu kan di sana itu ada wa antal imam. Nah, ya. Jadi dan engkau menjadi imam. Nah, maksudnya engkau menjadi imam itu siapa? Ya Rasulullah. Ya, Rasulullah menjadi imam. Dijadikan sebagai imam, ya, wan nasuniyam ketika orang-orang lain masih tertidur.
Ya, mereka tidur pulas, tapi Rasulullah maju, disuruh maju. Ya, kemudian dijadikan sebagai imam di situ. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, peristiwa itu sekaligus menandai tentang fase baru di mana umat Nabi Muhammad tadi saya sebutkan sebagai umat terbaik, seperti disebutkan dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Nah, yang kedua, Isra dan Mi'raj itu sekaligus karena seluruh nabi dan rasul itu dibangkitkan oleh Allah, termasuk nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Maka itu semacam simbol yang Allah ingin tunjukkan kepada Nabi bahwa sejak saat ini telah terjadi peralihan kekuasaan di muka bumi ini, yang sebelumnya yang berkuasa itu Bani Israel, yang sebelumnya berkuasa itu adalah orang-orang Yahudi, maka sejak saat itu maka Bani Israel tidak lagi berkuasa karena kekuasaannya dialihkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah ditunjuk menjadi imam di situ untuk memimpin peradaban, untuk memimpin umat manusia. Nah, ini diantara isyarat-isyarat atau simbol-simbol yang kita bisa baca dari Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu sedikit tambahan ya terkait dengan gambaran bagaimana Rasulullah SAW. Nah, kemudian di situ disebutkan tadi, jadi Allah itu mengutusnya untuk membawa risalahnya dan memilih berdasarkan ilmu. Tadi kita sudah ceritakan bagaimana Allah memilih Nabi Muhammad dari 100 sekian ribu nabi tadi itu, ya, kemudian dijadikanlah namanya bersanding dengan namanya di Lauhul Mahfuz. Nah, Allah melihat di dalam hati manusia sesudah itu memilih para sahabat, dan ini generasi terbaik setelah Rasulullah itu adalah generasi sahabat. Ya, makanya tidak ada manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah Rasulullah itu kecuali generasi para sahabat. Nah, karena itu apa yang dianggap baik oleh orang beriman, maka itulah kebaikan, kata Ibnu Mas'ud tadi. Dan apa yang dianggap buruk oleh orang beriman, maka itu pun dianggap buruk. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian disebut sebagai sahibus sirrin Nabi. Jadi orang yang menjadi penjaga rahasia Rasul. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi orangnya boleh kita katakan sebagai orang dekat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian di situ disebutkan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, dia menceritakan siapa yang tidak meneladani sunnah, ya ikuti sunnah mereka. Jadi kalau ada orang ingin mengikuti sunnah Rasulullah, ya nggak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti sunnah para sahabat. Ya, karena para sahabat ini adalah orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Makanya di sini disebutkan, jadi mereka itu sahabat Rasulullah, mereka itu golongan terbaik dari umat ini. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka itu kata Umar, yang pertama kali itu adalah sahabat, generasi sahabat. Lalu kemudian setelah itu adalah generasi mereka mengikuti generasi sahabat tadi. Makanya di sini disebutkan hatinya paling baik, ilmunya juga begitu paling dalam, ya. Kemunafikan atau kepura-puraan mereka itu, kalau disebut mereka itu pura-pura, maka pura-puranya itu paling sedikit. Itu para sahabat. Ya. Nah, mereka ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW, menyebarkan agamanya. Nah, karena itu kata Abdullah bin Umar, contohlah akhlak dan jalan mereka, sebab mereka ini sahabat Nabi. Ya, mereka itu di jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi mereka itu berada di jalan yang lurus. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada kisah yang disebutkan tadi. Jadi ketika Mu'ad ya, bertindak sebagai imam sholat, waktu itu Abu Ubaidah al-Jarrah wafat. Mu'ad itu mengatakan pada masyarakat, saudara-saudara, bertaubatlah kepada Allah dari dosamu dengan taubat nasuh. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan bertaubat dari dosanya kecuali Allah wajib mengampuni. Kemudian Mu'ad melanjutkan, kalian telah kehilangan seorang lelaki yang demi Allah, katanya. Kurasa aku tidak pernah melihat seorang hamba Allah yang lebih sedikit dengkinya. Jadi Abu Ubaidah al-Jarrah ini orang yang praktis dibilang hatinya itu bersih. Lapang dadanya, jauh dari perkara mungkar.
mencintai akhirat, banyak menasihati umat daripada dirinya. Ya, karena itu mohonkanlah baginya rahmat. Ini beliau meminta karena beliau tahu sahabatnya. Bahkan Rasulullah itu menyebut Abu Ubaidah al-Jarrah ini adalah orang yang paling amanah di kalangan penduduk langit maupun penghuni, di kalangan penduduk langit maupun penduduk bumi. Ya, sehingga Rasulullah itu menyebut aminun fil ardi wa aminun fis sama. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat amanah. Ini Abu Ubaidah al-Jarrah. Sangat amanah di kalangan penduduk bumi maupun di kalangan penduduk langit. Itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Dan beliau itu wafat pada saat ada wabah di Amawash. Amawash itu adalah di daerah Palestina, ya, yang waktu itu sedang mengalami pandemi pada zamannya Umar bin Khattab. Nah, karena itu di sini disebutkan orang pun berkumpul, jenazah Ubaidah diangkat keluar, Mu'ad beranjak untuk mensolatinya. Nah, sewaktu jenazah Ubaidah sampai di pemakaman, Mu'ad bin Jabal, Amr bin As, Dhahak bin Qais itu turun ke liang lahat. Mereka menaruh jenazah Ubaidah lalu menimbunnya dengan tangan. Ya. Setelah itu Mu'ad bin Jabal berkata, "Wahai Abu Ubaidah, aku akan memujimu. Dan aku tidak akan berkata dusta tentang dirimu." Ini kesaksian yang beliau sampaikan. Kan biasanya begitu kan, orang kalau meninggal itu ada syahadah, ya, testimoni, ya, untuk memuji kebaikan orang itu. Itu sekaligus sebenarnya menjadi syafaat nanti. Ya, itu menjadi syafaat. Jadi pentingnya di situ. Demi Allah, sejauh yang aku ketahui, engkau adalah orang yang banyak berzikir pada Allah. Dan termasuk orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tawaduk. Ya. Kalau dicela orang bodoh, mereka mengucapkan selamat. Ya, wa idza qala jahil ya qalu salam. Jadi kalau orang bodoh mengatakan, ya, mencela atau membuli dan sebagainya, mereka qalu salam. Wa idza khatabamul jahiluna qalu salam. Itu ayatnya Al-Qur'an menjelaskan. Jadi engkau termasuk orang yang kalau menafkahkan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Ya, itu disebutkan tadi. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan di sini Abdullah ibnu Abbas minta izin untuk bertemu dengan Muawiyah yang ketika itu dikelilingi orang Quraisy. Ya, sementara Sa'ad bin As duduk di sebelah kanannya. Ya, ketika melihat kedatangan Abdullah bin Abbas, Muawiyah berkata, "Wahai Sa'id, demi Allah aku akan menanyakan pada Ibnu Abbas." Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu Rasulullah, saudara sepupu Sayyidina Ali. Ya, beberapa hal yang tidak akan mampu dijawab. Kemudian, nah kenapa Muawiyah mengatakan seperti itu? Karena Ibnu Abbas ini terkenal ilmunya itu kalau orang bilang sundul langit. Nggak ada perkara yang tidak bisa dijawab oleh Ibnu Abbas. Jadi orang itu kalau ketemu Ibnu Abbas, kalau ingin menjatuhkan Ibnu Abbas, ya Muawiyah ini mengatakan, "Wahai Sa'id, coba perhatikan. Aku akan tanya kepada Ibnu Abbas pertanyaan yang nggak akan mampu dia jawab." Sa'id kemudian menyahut, "Orang seperti Mbak mustahil tidak mampu menjawab pertanyaanmu." Ya, mustahil. Pertanyaanmu nggak bisa dijawab Ibnu Abbas. Lalu kemudian Ibnu Abbas duduk, Muawiyah menanyanya, "Apa pendapatmu tentang Abu Bakar?" Kata Muawiyah. Nah, Ibnu Abbas kemudian menjawab, ini cerita Ibnu Abbas tentang Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, rahimallah, ya, Abu Bakar. Demi Allah katanya, wallahi, ya, Abu Bakar itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang menjadi sikap berat sebelah. Maksudnya beliau itu adil. Ya, beliau itu adil. Menghindari perbuatan keji, mencegah mungkar, kemudian memahami agama, takut kepada Allah, menjauhi kebinasaan. Menjadi kebinasaan itu bukan berarti Abu Bakar itu tidak berani resiko. Karena kebinasaan yang maksud di sini itu maksudnya adalah meninggalkan jihad. Gitu. Kemudian beribadah pada malam hari, berpuasa di siang hari, menjauh dari dunia, teguh dalam menegakkan keadilan. Di tengah-tengah umat manusia itu Abu Bakar As-Siddiq mengajak kepada kebaikan, beliau juga melakukannya. Beliau bersyukur atas semua keadaan, senantiasa zikir pada Allah, pagi dan petang, memaksa diri untuk berbuat kebaikan, itu sifatnya Abu Bakar. Ya. Jadi memaksa diri melakukan kebaikan, makanya orang melakukan kebaikan itu harus dipaksa. Ya. Nah, kita ini juga harus memaksakan diri kalau kita
nunggu kebiasaan, ya mungkin kadang-kadang nggak biasa. Jadi karena itu untuk melakukan kebiasaan yang baik itu harus kita paksa supaya kita menjadi biasa. Sampai kemudian akhirnya itu menjadi habit kita. Nah, itu namanya memaksakan kebaikan. Ya. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Beliau itu mengungguli semua sahabat dalam sikap warok. Warok itu adalah sikap bukan hanya menjauhi yang makruh, yang haram, tapi beliau juga menjauhi yang mubah yang bisa menjatuhkan atau bisa menjadi perkara bisa menjatuhkan wibawa atau kehormatan beliau. Itu sikap warok. Ya. Hal-hal yang sia-sia. Jadi kadang-kadang warok itu bukan hanya warok dalam hal harta. Ya, seperti tadi misalnya. Menjauhi perkara yang syubhat. Tapi warok itu bahkan bisa sampai dalam perkara pendapat atau pikiran. Kalau begitu. Ya, beliau itu qanaah, zuhud. Ya, orang yang qanaah, orangnya zuhud. Itu Abu Bakar Siddiq. Ifah itu menjaga kesucian hati. Ya. Termasuk beliau itu adalah orang yang sangat hati-hati. Sangat hati. Abu Bakar. Makanya kalau kita lihat Abu Bakar itu riwayat hadisnya sangat sedikit. Bahkan kita fikihnya Abu Bakar. Ya, kalau kita lihat ijtihadnya Abu Bakar itu sangat kecil. Ya, kebetulan di rumah ada kumpulan fikih yang jadi ada fikih para sahabat. Itu fikih. Artinya berarti itu terkait dengan fatwa. Ya, meskipun kalau kita lihat ya memang Abu Bakar itu setelah Rasulullah wafat sampai kewafatannya Abu Bakar itu memang pendek dibanding dengan Umar ketika menjadi khalifah. Tapi itu bukan alasan sebenarnya, karena ilmunya Abu Bakar itu termasuk orang yang paling awal. Kalau bicara ini adalah orang yang paling awal. Jadi kalau misalnya itu menjadi alasan, katakanlah begitu ya, itu menjadi alasan. Gak mungkin. Ya, Abu Bakar itu ilmunya sedikit. Tapi apa yang menyebabkan Abu Bakar riwayatnya sedikit? Apa yang menyebabkan Abu Bakar itu kalau bicara soal fatwanya tidak banyak? Karena hati-hati tadi. Saking hati-hatinya orangnya. Jadi bukan jenis yang gampangan gitu. Ya. Nah, itu nanti yang kemudian ditiru oleh ulama-ulama datang berikutnya. Nah, termasuk beliau itu adalah orang yang ya istilahnya itu qanaah lah, qanaah dengan apa yang jadi qanaah itu ya sudah. Jadi apa yang ada itu jadi nggak ngoyo, tahu banget. Ya dalam perkara yang khususnya terkait dengan masalah materi. Nah, jadi karena itu kata Abdullah Ibnu Abbas, ya, semoga Allah melaknat, ya, laknatullah, ya, alaman lamahu, ya, jadi laknat bagi Allah untuk orang yang mencelanya, mencacinya, menghinanya. Nah, ini apa namanya mereka yang menyebut Abu Bakar sebagai apa pengkhianat lah ini itu macam-macam ya, seperti yang kita dengar sekarang ya orang-orang Syiah dan sebagainya. Ini apa namanya dilaknat oleh Ibnu Abbas. Jadi didoakan ya, dengan semoga mendapatkan laknat dari Allah. Nah ini ya terkait dengan pertanyaan Muawiyah kepada Ibnu Abbas tentang siapa Abu Bakar. Lalu kemudian Muawiyah bertanya lagi, kalau begitu apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Katanya, apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Maka kemudian Muawiyah Ibnu Abbas menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh siapa namanya Muawiyah tadi itu. Lalu Ibnu Abbas memulai kalimatnya itu dengan menggunakan kalimat rahimallah Umar ibnu Khattab. Rahimallah Abu Hafs. Ya, semoga Allah merahmati Abu Hafs. Abu Hafs ini adalah nama kunyah, ya nama kunyah. Nah, jadi nama yang dinisbatkan pada anak. Nah, anaknya itu Hafsah, Abu Hafs. Ya, nah, ini nama yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Demi Allah kata Abdullah bin Abbas, beliau itu adalah pembela Islam, tempat berlindung anak yatim. Beliau itu adalah tempat hinggapnya keimanan, karena Umar bin Khattab itu adalah orang yang boleh dikatakan salah satu yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma katanya, ya, unsur Islam bi Umarain, bi ahadi Umarain. Ya Allah tolonglah Islam
dengan salah satu dari dua Umar. Umar di situ itu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Tapi kemudian Allah memilih Umar bin Khattab. Dan Abu Jahal sampai wafatnya, sampai meninggalnya, dia tetap menjadi musuhnya Islam. Jadi itu doanya Rasulullah. Makanya di sini disebutkan bahwa Abu Hafiz atau Umar bin Khattab itu menjadi tempat hinggapnya keimanan, tempat berlindungnya orang lemah, tempat perhentian orang hanif, artinya orang-orang yang bijak, orang-orang yang hanif itu. Maka beliau itu menjadikan Umar ya menjadi rujukan. Padahal Umar ini dulu, masya Allah, sebelum menjadi khalifah, apalagi sebelum masuk Islam, itu terkenal sangat kasar, garang, ya boleh dibilang akhlak dan adabnya itu benar-benar nggak ada lah. Tapi begitu masuk Islam, apalagi setelah menjadi khalifah, ya bahkan ketika menjadi khalifah setelah diangkat menggantikan Abu Bakar saja orang sempat protes pada Abu Bakar. Kenapa kok Umar gitu, ya? Terus nggak akan khawatir nanti setelah kamu tidak ada lalu Umar begini dan begitu? Kata Abu Bakar, ya intinya Umar itu dipilih itu karena keyakinan kepada apa yang tampak, ya kebaikannya, kemuliaannya, macam-macam. Soal kemudian nanti seperti apa Umar setelah Abu Bakar tidak ada, itu urusannya Allah, bukan urusan Abu Bakar lagi. Nah, jadi itu sempat muncul. Itu artinya apa? Orang khawatir. Khawatir jangan-jangan Umar nanti ya muncul sifat aslinya yang seperti dulu zaman jahiliyah itu, sehingga menjadi menakutkan, melakukan kezaliman, penindasan dan ternyata jauh sama sekali ya dari semua yang tadi ditanyakan. Nah, Umar itu menjadi benteng setiap makhluk. Ya, Umar itu menjadi benteng setiap makhluk, menjadi penolong bagi manusia. Ya, jangan Umar itu setan aja takut kok sama Umar ya. Bahkan Umar itu di dalam kitab Adab Dunya wa Din ya. Imam Al-Mardi menceritakan, setan itu nggak bisa nipu Umar. Setan itu nggak bisa nipu Umar, saking cerdas. Makanya dikatakan kalau seandainya Umar itu kecerdasannya dipakai untuk menipu, banyak orang yang tertipu. Saking cerdas. Makanya Umar benar-benar ya dia itu nggak bisa ditipu. Nah, Umar ini melaksanakan haknya Allah dengan sabar. Jadi apa menjadi haknya Allah itu dilaksanakan dengan sabar, berharap pahala Allah. Hingga Allah memenangkan agama ini melalui dirinya. Makanya Umar bin Khattab itu pada zamannya terkenal dengan futuhat, penaklukan. Dan Masya Allah ya, kalau kita lihat itu. Ya jasanya Umar itu luar biasa. Jadi wilayah Persia, wilayah Romawi, itu boleh dikatakan penaklukan itu terjadi pada zaman Umar. Jadi beliau banyak menaklukkan negeri dengan nama Allah disebut-sebut di semua tempat, di segala mata air, di perbukitan, di pinggiran kota maupun di lembah, karena memang jasanya tadi. Ya orang yang bijak dalam menerima caci maki. Jadi kalau ada orang mencaci maki Umar itu diem. Ya Umar itu diem. Padahal Umar itu Masya Allah. Nah itu kan berarti menunjukkan tingkat kemampuan Umar dalam mengendalikan dirinya itu luar biasa. Dalam suka maupun duka, ia adalah orang yang pandai bersyukur. Itu nggak lupa. Nah, jadi ini gambaran ya yang luar biasa. Makanya kemudian Ibnu Abbas di akhir mengatakan semoga Allah melaknat siapa saja di hari kiamat ya yang membencinya. Ya, yang tadi itu yang kita sebut. Ya, termasuk Umar ini kan termasuk sahabat yang kemudian akhirnya dibunuh. Ya, Umar ini kemudian sahabat yang akhirnya dibunuh. Nah, ini kan menunjukkan orang seperti Umar itu yang begitu luar biasanya sahabat Nabi macam-macam itu pun ada yang nggak suka, ya kan ada yang nggak suka. Nah jadi makanya kata Imam Syafi'i itu keliru kalau kita itu berpikir semua orang itu akan suka dengan kita atau kita berharap tidak ada orang yang tidak suka pada kita, itu keliru. Makanya kata Imam Syafi'i jangankan kita, Nabi Muhammad, bahkan Allah saja itu mereka tetap dalam tanda petik itu
istilahnya nggak bisa selamat dari ucapan, nggak bisa selamat dari lisan mereka. Jadi kalau begitu bagaimana sikap kita, kata Imam Syafi'i? Ya jangan jadikan ucapan hinaan, cacian, makian orang itu kamu masukkan di dalam hatimu, ya, atau dengan kata lain, kalau itu ibarat beban, kamu jangan pikul beban itu. Jadikanlah beban itu seperti batu, kamu taruh di kaki, di bawah itu kamu injek, semakin banyak orang itu mencaci, menghina dan sebagainya, maka semakin tinggi maqammu. Nah, karena apa? Batunya akan semakin tinggi, kita injek. Itu caranya, kata Imam Syafi'i. Sebab kalau kita pikul, kalau kita masukkan ke hati, maka lama-lama kita nanti akan, ya lama-lama kita akan stres karena depresi, tekanan yang luar. Ya. Nah, jadi itu akibat karena semua kita masukkan dalam. Nah, jadi karena itu ucapan orang nggak usah dimasukkan. Ya, orang mau mengkritik, orang mau mengini. Seperti Umar tadi. Ya, paling baik sikapnya ketika mendengar cacian makian. Jadi nggak usah didengarkan, tapi nggak usah dimasukkan. Nah, itu cara yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muawiyah lalu bertanya lagi, apa yang kamu ketahui atau apa pendapatmu tentang Utsman bin Affan? Rupanya ingin satu-satu dikorek dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang Utsman bin Affan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, rahimahullah Aba Amr, wallahi katanya. Ya, jadi demi Allah, beliau itu adalah orang yang keturunan paling mulia. Orang yang mengerjakan kebaikan, paling gemar menyambung silaturahim itu Utsman bin Affan. Prajurit yang paling sabar di medan perang, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu tidak ikut. Tidak terlibat dalam perang Badar. Ya. Ya, karena itu pada saat perang Uhud, ya beliau termasuk orang yang bersemangat sekali. Ya, sabar. Ya. Kemudian ia gemar beribadah dini hari. Itu kebiasaan Utsman bin Affan, bangun di tengah malam. Ya, banyak menangis saat mengingat Allah. Utsman bin Affan. Dan beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dalam waktu 1 minggu atau kurang dari 1 minggu. Itu Utsman bin Affan. Banyak berpikir tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya siang maupun malam. Itu Utsman bin Affan. Beliau juga bergegas ya untuk segala kemuliaan. Makanya kalau pada saat perang, ya setiap peperangan, karena Utsman ini adalah orang yang kaya raya, beliau tidak pernah menyumbangkan hartanya, ya menyumbangkan harta. Itu Utsman bin Affan. Pada saat perang Tabuk yang disebut dengan Jaisul Usyra itu, Utsman itu sumbangannya paling banyak. Sampai oleh Rasulullah disebutkan setelah hari ini tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya Utsman. Nah, itu Rasulullah memberikan stempel yang begitu luar biasa untuk menantunya. Dan di antara sahabat yang mendapatkan 2 putri Nabi itu hanya Utsman. Maka Utsman itu diberi julukan Dzunurain. Ya. Jadi Utsman itu diberi gelar Dzunurain. Ya. Orang yang memiliki 2 cahaya. Ya. Nah, itu Utsman bin Affan. Jadi beliau itu mendapatkan putri, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummi Kalsum sama satunya itu Kalsum. Ya, itu Utsman bin Affan. Nah, jadi di antara orang-orang yang menjadi sahabat Nabi, beliau ini adalah orang yang termasuk pada saat perang, pada saat Sulh Hudaybiyah, yang tangannya digantikan dengan tangan Rasulullah itu Utsman bin Affan. Ya. Nah, di sini disebutkan beliau itu adalah memiliki pasukan dan sumur. Memiliki pasukan tadi itu konteksnya dengan perang Tabuk tadi yang disebut Jaisul Usra, karena beliau menyumbang banyak sekali. Sumur itu adalah sumur miliknya orang Yahudi namanya Bi'rur Rumat. Bi'rur Rumat itu adalah sumur yang ada di Madinah. Ya, saya pernah ke tempat itu. Sampai sekarang masih ada sumbernya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, negara Islam sudah berdiri di sana dan ketika itu mereka membutuhkan sumber air karena tidak ada.
Nah, satu-satunya sumber air yang berlimpah itu adalah miliknya orang Yahudi. Utsman bin Affan ketika itu Rasulullah mengatakan siapa yang sanggup membeli sumber itu maka baginya surga. Utsman langsung mau membeli semua sumber itu berapapun yang dibayar, berapapun biayanya, ya. Maka orang Yahudi itu tidak melepas sampai kemudian akhirnya dijual separuh. Terus gimana caranya jual separuh itu? Ya berarti dihitung hari. Jadi sekian hari untuk Utsman, sekian hari untuknya. Sampai kemudian akhirnya karena tidak mampu lagi untuk menampung kebutuhannya, jadi diminta lagi oleh Utsman. Berapapun akan dibayar asal semuanya sampai seperti itu. Dan akhirnya kemudian sumber itu pun dilepas dan jadilah tadi itu menjadi Bi'rur Rumah. Ya, rumah ini adalah nama ya sumber tadi yang ada di Madinah. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi beliau tadi menantu dari Rasulullah dari dua putrinya Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Ya, Ummi Kulsum. Itu Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Muawiyah tanya lagi kepada Ibnu Abbas tentang Sayyidina Ali. Ya, apa yang kamu ketahui tentang Ali bin Abi Thalib? Ya, Ali bin Abi Thalib itu gurunya Ibnu Abbas. Jadi di situ kemudian dijawab. Apa kata Ibnu Abbas rahimahullah Abul Hasan. Abul Hasan seperti tadi itu adalah nama kunyah. Kunyah itu adalah nama dinisbatkan pada anak. Abul Hasan karena beliau punya putra namanya Hasan dan Husain. Makanya disebut Abul Hasan. Ya, kadang disebut Abul Husain. Ya, cuma biasanya diambil dari anak yang paling tua, ya laki-laki. Demi Allah katanya, beliau itu adalah bendera hidayah. Nah, ada hadis Rasulullah SAW yang dinyatakan kepada Ali, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika. Nah, jadi kalau di situ Ibnu Abbas mengatakan beliau itu adalah bendera hidayah, itu karena Rasulullah mengatakan begitu, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Wahai Ali, kalau sekiranya kamu bisa memberikan hidayah petunjuk pada seseorang, khairun laka min antatul asyams wal qamar, itu lebih baik daripada terbitnya matahari dan bulan. Khairun laka min humurun am, lebih baik daripada unta merah, gitu. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Beliau itu adalah tempat berlindung ketakwaan karena masya Allah waroknya ketakwaan. Dan Sayyidina Ali ini termasuk menantu Rasulullah. Kalau Utsman tadi itu kaya, Sayyidina Ali ini sebaliknya. Beliau ini masya Allah hidupnya termasuk hidup yang kekurangan. Nah, jadi kalau kita membaca Musnad Fatimah, ya, bagaimana Musnad Fatimah tadi, masya Allah ya, akan kita lihat. Sebentar ya, saya mau pindah tempat dulu nih biar. Hanya saya lanjutkan terkait dengan Sayyidina Ali tadi ya. Jadi Sayyidina Ali ini disebutkan tadi oleh Ibnu Abbas, jadi beliau itu adalah tempat berlindungnya ketakwaan. Ya, karena masya Allah ya, Sayyidina Ali ini orangnya warok, orangnya zuhud, ya luar biasa. Jadi kalau kita membaca kitab Musnad Fatimah itu, kita akan mendapatkan bagaimana kewaroan dan zuhudnya Sayyidina Ali. Ya, nah ini sahabat yang masya Allah luar biasa. Kemudian di situ itu juga disebutkan Sayyidina Ali itu adalah tempat hinggapnya akal, karena beliau ini adalah sahabat yang ya boleh dikatakan sampai Rasulullah itu memujinya. Ya. Rasulullah itu mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi aku ini adalah kotanya ilmu, kalau Ali itu adalah pintunya. Ya. Apa? Itu menunjukkan kecerdasan Sayyidina Ali yang luar biasa. Makanya pada saat pemilihan khalifah dari Umar kepada Utsman, itu kandidatnya kan Utsman sama Ali. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ya kan? Mau tidak mengikuti siasatnya Abu Bakar dan Umar? Beliau mengatakan apa? Saya punya siasat sendiri, katanya. Ya karena memang beliau ini adalah salah satu mujtahid yang sudah beristiad ya di masa itu. Jadi wajar kalau kemudian beliau seperti itu. Ya, ini Sayyidina Ali. Makanya dikatakan tempat hinggapnya akal. Bahkan kemudian disebutkan di situ beliau itu adalah bukit kebajikan karena orangnya bijak. Karena akalnya cerdas, bijak, itu Sayyidina Ali. Ya. Nah, beliau ini adalah cahaya penerang kegelapan malam. Artinya ketika dalam situasi, jadi kalau Rasulullah itu pada saat perang Jamal ya, pada saat perang Jamal itu kan ada satu hadis.
yang ketiga itu sahabat Nabi antara Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair itu kan sempat mengikuti Aisyah Ummul Mukminin ya. Termasuk Aisyah Ummul Mukminin itu kan melakukan perlawanan terhadap Sayyidina Ali. Pada waktu itu Sayyidina Ali mengatakan begini, apakah kalian tidak ingat hadis Rasulullah? Ali al-haq. Ali itu berada di dalam al-haq, kelompok yang al-haq. Jadi maksudnya apa? Ketika kamu dalam kondisi ada pilihan antara satu dengan yang lain, maka ikutlah Ali. Makanya di situ dikatakan tadi, jadi Ali itu adalah penerang kegelapan di tengah malam. Jadi orang bingung, lihatlah Ali. Ya, karena Ali itu malah hak. Ali itu selalu berada dalam kebenaran. Ali itu selalu berada di pihak yang benar. Nah, Sayyidina Ali itu disebut sebagai dai yang menyeru kepada dalil yang teragung, ya, karena memang kekuatan akalnya. Kemudian beliau itu adalah orang yang mengetahui isi kitab samawi terdahulu. Jadi yang bukan hanya menguasai Al-Quran, Sayyidina Ali itu, ya, beliau itu juga menguasai isinya Taurat, ya, beliau juga tahu isinya Injil, beliau tahu, ya, saking cerdasnya Sayyidina Ali. Nah ini Sayyidina Ali. Nah beliau itu juga memberi penjelasan dan nasihat, ya, dan selalu bergantung kepada sebab hidayah. Jadi meskipun beliau itu boleh dikatakan ilmunya luar biasa, tetapi tetap memperhatikan aspek sababiyah. Nah beliau itu orang yang meninggalkan kelaliman dan kejahatan. Ya meskipun katakanlah berbagai macam kedoliman dilakukan terhadap Sayyidina Ali, tapi kita nggak pernah mendengar bagaimana Sayyidina Ali membalas. Ya, jadi itu kehebatan Sayyidina Ali. Nah, jadi pendek kata Sayyidina Ali ini masya Allah, ya. Jadi beliau itu menghindari cara yang hina, termasuk di situ dikatakan orang yang terbaik di antara yang orang beriman dan bertakwa. Junjungan kaum yang bergamis dan berselendang, maksudnya ya orang biasa dan orang terpandang semua yang melihat Sayyidina Ali, termasuk yang utama di antara pelaku haji dan sa'i yang paling. Kenapa yang utama di antara pelaku haji dan sa'i? Karena beliau itu bersama Rasulullah. Jadi waktu haji bersama Rasulullah itu semua sahabat waktu haji wada itu hajinya haji tamattu, kecuali Sayyidina Ali sama Rasulullah yang melakukan haji qiran. Ya, jadi kenapa haji qiran ini disebut sebagai haji yang paling utama tadi? Karena memang boleh dikatakan paling berat. Ya, paling berat. Nah itu kalau tamattu itu kan haji yang paling ringan karena santai lah. Tamattu itu paling ringan, paling santai. Yang berat itu ya qiran tadi. Nah yang melakukan itu Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Makanya disebutkan yang paling utama di antara pelaku haji dan sa'i. Paling toleran lagi adil itu Sayyidina Ali, orang yang tasamuh. Kalau khutbah Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling fasih. Ya setelah para nabi dan Rasulullah SAW. Nah termasuk ketika turun ayat kiblatan, ya, ayat kiblatan itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, qad nara taqallub wajhika fis sama, ya, fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nah, itu Sayyidina Ali itu waktu itu bersama Rasulullah di masjid kiblatan itu. Sehingga Sayyidina itu ngalami bagaimana sholat di dua arah kiblat yang berbeda itu dialami oleh Sayyidina Ali. Ya, makanya disebutkan mengerjakan sholat kedua arah kiblat. Nah, jadi ini gambaran ya. Terus disebutkan kalau tadi Utsman itu adalah putri dari suami dari dua putri Rasulullah disebut Dzunurain, maka Sayyidina Ali itu adalah menantu dari anak atau putri terbaik. Bahkan dibilang di dalam hadis Nabi itu, ya, Fatimah itu adalah salah satu wanita penghuni surga. Ya, selain yang disebutkan, kan di situ ada beberapa nama, ada 4 nama yang disebutkan di situ. Ya, salah satunya yang terakhir itu adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Jadi bayangkan Sayyidina Ali itu adalah suami dari istri, ya, suami dari putri Nabi yang disebutkan tadi sebagai putri yang masya Allah, ya, wanita penghuni surga oleh Rasulullah SAW.
Beliau itu juga disebut sebagai ayah dari 2 cucu Nabi. Ya, cucu yang dikatakan sebagai pemuda penghuni surga itu Sayyidina Hasan dan Husain. Dan itu ayahnya adalah Sayyidina Ali. Makanya dikatakan tidak pernah aku melihat orang seperti dirinya. Ya, bahkan engkau pun tak akan pernah melihat orang seperti itu. Kenapa Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan begitu? Karena Muawiyah ini adalah orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tadi, adalah orang yang notabene dulu pernah menentang Sayyidina Ali. Ya, tapi ini setelah Sayyidina Ali tidak ada. Ini setelah Sayyidina Ali wafat, ya, Sayyidina Ali tidak lagi berkuasa. Jadi Ibnu Abbas ditanya seperti ini ketika Muawiyah menjadi khalifah. Nah, makanya disebutkan barang siapa melanatnya akan menerima laknat Allah dan seluruh hambanya sampai hari kiamat. Nah, itu sebenarnya nasihat juga untuk Muawiyah, karena Muawiyah itu pernah juga diprotes oleh Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar. Ibunya siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Ya. Asma ini adalah istri dari Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Asma itu protes karena ketika Muawiyah menjadi khalifah, di dalam khutbah-khutbah Jumat itu sering menyerang Sayyidina Ali. Ya, sering menyerang Sayyidina Ali. Itu diceritakan dalam kitab Al-Imam Mawasiyah atau dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi. Nah, di situ disebutkan. Maka kemudian Asma itu protes. Ya. Menyerang balik, ya, supaya tidak melakukan tindakan itu, apalagi Sayyidina Ali ketika itu sudah tidak ada. Jadi nggak bisa memberikan jawaban gimana. Orang sudah wafat di kritik. Nah, jadi ini gambaran ya tentang bagaimana jawaban Ibnu Abbas kepada Muawiyah ya terkait dengan 4 sahabatnya, sahabat Rasulullah yang luar biasa. Nah, lalu kemudian Ibnu Abbas ditanya, apa pendapatmu tentang Thalhah dan Zubair? Kenapa kok yang ditanya yang begini-begini? Ya, Thalhah dan Zubair itu adalah musuhnya Sayyidina Ali pada saat perang Jamal. Yang tadi kita sudah sebutkan itu. Cara Sayyidina Ali menyadarkan mereka adalah dengan mengatakan alimal haq. Ala tadhkur, ya. Maqalahun Nabi, kamu tidak dengar, kamu tidak ingat apa yang pernah disabdakan Nabi. Ya, Rasulullah pernah berkata, alimal haq, Ali bersama kebenaran. Nah, itu diantaranya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Thalhah dan Zubair. Coba perhatikan jawaban Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas itu, ya, ketika Ibnu Abbas tadi itu di situ mengatakan, ya rahimallah, rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Demi Allah katanya, kedua orang itu adalah orang yang menjaga diri dari dosa, bijaksana, muslim, suci, selalu membersihkan diri, ya, termasuk golongan syuhada. Dan ingat Thalhah itu termasuk sahabat yang ketika Al-Quran turun, ya, terkait dengan perintah untuk menginfakkan harta yang paling dicintai. Kan di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan begini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan nilai kebajikan sebelum kamu membelanjakan apa yang kamu cintai. Nah, ketika itu Thalhah itu punya kebun yang namanya kebun Bayroha. Itu ada di dekat. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kebunnya itu, ya, kalau Bapak ke Masjid Nabawi itu ya, Masjid Nabawi itu kan di sebelah Baqi ya, dari pintu Baqi, maksudnya Masjid Nabawinya dari pintu Baqi itu kan ada kayak jalan masuk pengkolan gitu ya, ke pintunya Jibril sampai masuk lagi itu lagi. Nah, kebunnya Thalhah itu di situ dulu itu. Di daerah situ itu ada mengatakan di dalam Masjid Nabawi sekarang ada mengatakan di situ. Nah, begitu turun ayat tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu langsung dikasih. Kebunnya itu kebun yang paling dicintai, itu kebun yang paling menguntungkan, kebun yang paling berharga. Itu langsung diberikan. Karena ayat itu merintahkan ya tidak akan pernah orang itu sekali-kali dikatakan mendapatkan nilai kemuliaan, nilai kebajikan sebelum dia membelanjakan apa yang paling dia cintai. Dan itu yang paling dicintai oleh dia langsung dikasih. Makanya kata Ibnu Abbas, Thalhah ini adalah orang yang luar biasa.
Ya. Nah, kemudian mereka tergelincir satu kali. Nah, kenapa dikatakan tergelincir satu kali? Karena kasus perang Jamal tadi. Pada saat bermusuhan dengan Sayyidina Ali. Ya. Tetapi Allah mengampuni mereka insya Allah. Ya, berkat pertolongan mereka kepada Nabi, persahabatan mereka dengan Nabi, dan amal soleh mereka lakukan. Kan Muawiyah ini mencari celah ya. Mencari celah. Lalu kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Abbas? Abbas itu ayahnya Ibnu Abbas. Semoga Allah merahmati Abdul Fadl. Ya. Demi Allah katanya, adalah saudara kandung ayahanda Rasulullah. Beliau itu adalah saudara kandung ayahanda Rasulullah. Pamannya kan berarti. Penyejuk mata Safiyatullah. Pelindung kaumnya, penghulu paman Rasulullah. Ya, berpandangan luas. Ya. Bagaimana buktinya kalau beliau itu berpandangan luas? Beliau itu termasuk orang yang tidak hijrah ketika beliau sudah masuk Islam, tapi tetap menetap di Mekah. Karena Abbas itu termasuk orang yang bersama Rasulullah pada saat peristiwa penaklukan kota Mekah. Ya. Itu Abbas. Jadi beliau itu tidak hijrah pada sampai pada tahapan itu. Makanya Abbas itu baru Abdullah bin Abbas itu baru ketemu Rasulullah itu belakangan gitu. Setelah ayahnya itu hijrah dari Madinah ke Mekah. Nah, di situ disebutkan bahwa beliau itu dihiasi dengan ilmu, semua kemuliaan memudar saat keutamaan dirinya disebutkan. Ya, semua silsilah keturunan tidak mampu menandingi kemuliaan silsilah keturunannya. Karena keturunan beliau itu sama dengan Rasulullah. Ya kan, silsilah beliau itu sama dengan Rasulullah. Umpamanya kok. Betapa tidak, sedangkan dia telah dididik oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasulullah. Sosok paling mulia di antara bangsa Quraisy. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, gambaran ya riwayat tentang kemuliaan sahabat tadi. Jadi dari riwayat ini apa yang bisa kita pelajari? Nah, riwayat yang disampaikan oleh baik itu tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, termasuk Ibnu Umar, tadi itu ada 3. Itu semuanya menceritakan tentang kemuliaan para sahabat yang tadi kita sudah sebutkan sebagai wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin sampaikan begini ya. Jadi ini kita cerita sedikit tentang kekasih Allah ya. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu kan nggak semuanya ilmunya sama, meskipun mereka dididik oleh Rasulullah. Karena itu kalau kita perhatikan semua mereka ini disebutkan di dalam kitab Khilyatul Auliya tadi sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah. Padahal ilmu mereka beda-beda, ya, istilahnya itu perjalanan hidup mereka juga beda-beda. Tapi mereka semuanya berada di dalam tujuan yang sama. Ada yang seperti Utsman dengan kekayaan yang luar biasa tadi. Ada yang dengan Abu Bakar, Umar, ada yang Sayyidina Ali, ada yang Thalha, ada yang Zubair, macam-macam. Zubair itu semasa hidup Rasulullah itu beliau dikenal sebagai Hawari. Hawari itu adalah orang yang sudah mewakafkan dalam tanda petik dirinya itu untuk melindungi Rasulullah sampai tetes darah penghabisan. Itu Zubair bin Awam. Ya, itu Zubair bin Awam. Beliau tidak punya harta seperti Utsman, tapi beliau punya kemampuan, beliau punya tenaga, beliau punya kekuatan. Itu Zubair bin Awam. Maka itu yang benar-benar lakukan. Ya, jadi Masya Allah. Makanya kemudian mereka ini kita sebut tadi itu sebagai aulia, ya, para walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran pentingnya ya. Kita itu hari ini juga sama. Kita ini dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kemampuan, itu semuanya bisa menjadi para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Tapi tentu dengan catatan ya. Dengan catatan kalau kita ini semuanya berkontribusi untuk berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Rasul, berkhidmat kepada agama Allah ini. Ya, berkhidmat untuk umat ini. Nah, kalau kita punya kontribusi untuk ke sana, ya, apapun kontribusi kita, entah mungkin kita bisa
menjadi ulamanya, atau mungkin kita menjadi kalau tidak menjadi ulamanya mungkin menjadi orang kayanya yang bisa menyumbangkan harta kita, atau mungkin kita tidak bisa seperti itu tapi tenaganya seperti Zubair bin Awam tadi itu, ya. Ali itu tidak punya harta tapi punya ilmu, punya kemampuan intelektual yang luar biasa. Itu semuanya disumbangkan. Kontribusi itulah yang tadi dicatat oleh Al-Hafidh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya, sehingga memasukkan mereka sebagai aulia, para wali, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Nah, jadi ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi kalau kita ingin menjadi seperti mereka, ya tirulah jalan hidup mereka. Ya, kuncinya tadi. Ya, kita semuanya harus berkhidmat untuk Allah, berkhidmat untuk Rasul, berkhidmat untuk agama Allah. Itu kunci. Maka insya Allah, dimanapun khidmat kita, ya, yang penting ikhlas, semuanya itu karena Allah, insya Allah kita akan berada di posisi. Nah, jadi itu sebenarnya penjelasan ya dari apa yang tadi kita kaji itu, apa yang kita baca. Silakan Pak Geni kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruna, mohon maaf sambil nyetir ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Saya pernah baca, dapat ringkasan tentang kitab Wasiatul Mustafa, ya. Itu kumpulan wasiat dari baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Nah, saya pernah muncul pertanyaan, apakah yang disampaikan baginda Rasul ini dalam kitab Wasiatul Mustafa ini merupakan jenis hadis apa? Karena cerita langsung antara Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Apa ini yang disebut dengan hadis ahad atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung dijawab, Ustaz. Ya, jadi ini Wasiatul Mustafa itu kalau kita lihat ya di bunyinya itu begini, ya. Jadi dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan ta'ani Rasulullah SAW fakhalautu ma'am. Jadi aku dipanggil Rasulullah, lalu aku berkhalwat, maksudnya menyendiri bersama Rasulullah fi manzili, di rumah. Ya, kemudian faqala Ali, Rasulullah mengatakan padaku, ya Ali anta minni bi manzilati Harun bin Musa alaihissalam. Jadi ya Ali, kamu itu posisinya denganku itu seperti Harun dengan Musa. Ya, ghair annahu la nabiy ba'di, hanya saja bedanya tidak ada nabi setelah aku. Kalau Harun itu kan nabi. Ya, ketika Musa meninggalkan kaumnya, yang menemani kaumnya itu adalah Harun. Nah, Nabi Sayyidina Ali tidak seperti itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, ini usikal yaum biwasiyatin in anta hafidtaha ishtahamida. Jadi aku wasiatkan kepadamu, ya, hari ini dengan wasiat, jika kamu menjaganya, kamu menghafalnya, maka kamu akan hidup mulia, dan mut syahidan, kamu akan mati mulia, kata Rasulullah. Kemudian wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan, kamu akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat menjadi orang yang faqih. Aliman, menjadi orang yang alim, ya Ali wa Ali, katanya. Nah, kemudian itu isi wasiatnya apa? Isi wasiatnya ya sebenarnya isi wasiatnya itu biasa. Man akalal haram, man akalal halala. Siapa yang makan yang halal, sofa dinuhu, maka agamanya menjadi bersih. Ya waraka qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Ya, walam yakun li da'wati hijabun. Kalau dia berdoa, doanya tidak ada tabir. Kalau orang itu ingin doanya mustajab, ya dia makanya harus halal. Ya. Ya kan? Nah, jadi makanya ini juga pelajaran. Makanya kalau di pesantren tuh kadang-kadang ada santri itu guling, ya, ada santri pun akalnya amit-amit, susah. Ini jangan-jangan ini sama orang tuanya, makanya makan haram. Ya, apalagi sekarang kan namanya riba, macam-macam itu, Masya Allah. Ya. Nah, jadi diduga yang seperti itu karena faktor makanan. Ya, karena itu tadi, makanya Rasulullah menasihati di antara wasiatnya itu adalah
man akalal halala, kalau orang itu makan halal, sofa, ya, dinuhu, agamanya menjadi bersih. Kemudian raqqa qalbu, hatinya menjadi lembut, gampang dinasihati, mudah menangis. Nah, itu kalau makanannya halal. Yang lebih penting lagi tadi, lam yakun lida'wati hijabun. Doanya itu nggak akan dihijab, nggak akan ada penghalang antara dia dengan Allah. Nah, jadi doanya itu diijabah oleh Allah. Dia berdoa, doanya mustajab, insya Allah. Itu karena apa? Makanannya bersih, rezekinya halal tadi. Nah, kemudian di situ dilanjutkan, ya Ali man akala asyubhata. Ya. Jadi kalau wahai Ali, kalau ada orang yang makan perkara syubhat, istaba alai dinu, agamanya jadi syubhat juga. Jadi kalau makannya syubhat, agamanya jadi syubhat. Makanya nggak jelas agamanya itu, ya kan? Ya. Adalah makolbu, hatinya menjadi gelap. Nah, hatinya menjadi gelap. Dinasihati susah. Nah, itu diantara wasiatnya Sayyidina Ali. Waman akalal harama. Itu kalau makan syubhat. Nah, kalau orang itu makan haram bagaimana? Mata kolbu, hatinya mati. Nah, hati-hati. Ya, wa khaffa dinuhu, dan agamanya menjadi ringan. Maksudnya apa? Orang itu beragama itu enteng saja. Maksudnya kayak nggak ada nilainya agamanya itu. Diajak apa? Ayo, ya, meskipun itu maksiat, ayo, bertentangan dengan agamanya, ayo. Nah, itu enteng banget. Kayak orang nggak punya prinsip. Nah, itu berarti salah satu indikasi tadi, ya kan? Hatinya mati sehingga agamanya menjadi ringan tadi. Wa dha'ufa yakinu, keyakinannya dhaif, lemah. Nah, orang yang seperti ini, hajiballahu da'watahu. Orang seperti ini doanya dihijab. Makanya kalau berdoa, doanya mental terus. Ya, jadi doanya mental terus. Nah, itu di antara wasiat yang disebutkan di situ oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya. Nah, itu panjang memang wasiatnya. Itu tadi di mukaddimahnya. Kemudian ada tentang wudhu, kemudian ada tentang sedekah, ya. Kemudian ada lagi tentang istighfar, ya. Kemudian ada kejujuran, ya, tentang taubat, menjaga lisan, malu, warok, ya, itu wasiatnya, termasuk zamid dunia, ya. Ciri-ciri terus di pasal yang lain ada alamatul khair, ciri-ciri kebaikan, alamatul syirik, ciri-ciri kemusyrikan, kemudian tentang pasal tentang doa, tentang berbagai macam aspek, ya, fununun syata, ada berbagai macam, ya, itu bagian yang terakhir. Itu kitab yang tadi sebutkan sebagai wasiatul Mustafa, ya. Jadi ya itu ada juga itu sebenarnya kalau mau dicari di mungkin kampung Arab, kalau di sini ada jual. Bogor, Empang ya. Empang. Terkait dengan sanad hadisnya gimana Ustaz? Tadi masuknya ke wilayah yang ahad mana Ustaz? Memang ahad, di situ ya? enggak, memang di situ tidak disebutkan, ya harus diteliti. Harus diteliti terkait dengan status hadisnya gitu. Apakah itu termasuk yang sahih, apakah termasuk yang hasan, ataukah yang dhaif, ya harus diteliti lagi. Ya, karena memang di situ dalam kitab tadi nggak disebutkan ini sumbernya dari mana gitu. Wallahu alam. Ya. Ya, begitu Pak. Jadi ya. Ya, baik. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau belum, secara pribadi saya juga ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Ya, terkait dengan tadi menarik saat disampaikan bahwa jumlah nabi itu luar biasa ya, sampai ratusan ribu lah, 140 sekian atau ribu ya. Dan itu berarti yang secara pemahaman kita, saya khususnya, bahwa Rasulullah adalah penutup nabi dan rasul. Berarti jumlah tersebut adalah di antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira cerita-cerita terkait hal itu, bahwa
beliau-beliau itu yang penulisannya seperti apa, Ustadz? Dari maksudnya itu riwayat-riwayat tersebut gitu. Sementara kita, ya mohon maaf kalau saya secara pribadi yang awam, untuk yang kita membaca hadis aja yang sifatnya mungkin itu adalah sunnah dari Rasul, itu kita masih tidak terlalu mendalaminya gitu. Nah, sementara kalau ini sekian ratus ribu nabi, luar biasa itu. Berarti sanad dari riwayat-riwayatnya itu maksudnya mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Itu terkait dengan jadi terkait dengan apa namanya? Terkait dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab tadi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tidak menyebutkan itu dari mana riwayatnya. Ya, tapi memang di beberapa kitab ya seperti Qiraat Syahrul Nabawiyah itu memang disebutkan ya Nabi yang dibangkitkan pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu memang jumlahnya ratusan ribu. Jadi artinya itu ada banyak sumber yang menjelaskan itu, hanya apakah itu termasuk dalam kategori mutawatir atau apa, memang harus diperiksa lagi, harus diteliti lagi, ya, harus diteliti lagi. Tapi itu ada di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim ini termasuk ulama yang sangat hati-hati dengan hadisnya. Ya wallah alam, harus diteliti lagi. Ya. Boleh satu lagi kalau mau nanya, Ustadz Dani. Mangga, lanjut. Selama yang lain belum ada, silakan. Alhamdulillah, bagi saya bonus nih bisa langsung tanya sama guru saya. Pak Kiai, saya sering bacakan cerita tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya, termasuk salah satunya adalah nabi yang juga terkenal gitu kan, Nabi Khidir alaihissalam gitu. Banyak versi tentang cerita nabi unik ini yang selalu jadi membawa warna hijau di setiap langkahnya. Yang saya tanyakan ini adalah ketika waktu itu kan Nabi Khidir dikisahkan Nabi Musa bertemu dengan beliau ya untuk meminta bahkan ingin berguru pada beliau, tapi syaratnya tidak boleh bertanya dan bicara macam-macam. Nah, sejauh mana kita bisa mengikuti cerita Nabi Khidir ini berdasarkan riwayat yang sahih, Ustaz? Demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Khidir ya, itu disebutkan di dalam banyak kitab tafsir, tapi apakah termasuk Israiliyat ataukah tidak? Nah, itu yang juga masih ada perdebatan. Nah, memang tidak kita temukan terkait dengan kedudukan ya Nabi Khidir itu di dalam nas gitu. Jadi misalnya seperti Al-Quran misalnya, Al-Quran tidak menyebutkan nama Khidir itu tidak menyebut. Jadi kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi itu kan nggak ada satu nama Khidir pun. Nah, adanya itu nanti di dalam rujukan tafsir. Nah, cuma riwayat di dalam tafsir itu juga masih ada yang mempersoalkan apakah ini riwayat sahih ataukah termasuk dalam kategori Israiliyat. Nah, itu juga masih menjadi perdebatan. Nah, cuma begini, di dalam kitab-kitab tafsir itu memang banyak riwayat yang kalau bicara dalam konteks kedudukan hadis yang digunakan di dalam tafsir itu derajat kesohihannya itu di bawah kitab hadis dan di bawah kitab fikih. Itu. Nah, oleh karena itu banyak sekali di dalam kitab tafsir itu riwayat-riwayat yang justru diambil dari Israiliyat, ya, termasuk akhbariyat. Artinya riwayat yang bukan dari hadis atau bukan dari sahabat, tapi itu didapatkan dari ahli kitab. Nah, jadi itu yang harus diperdalam lagi
Pak Budi. Jadi kita harus diperdalam lagi apakah apa yang dikisahkan tadi. Kalau kisahnya ada, cuma namanya. Ya, kalau seperti misalnya seperti disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu kan jelas ada itu kisahnya, tapi namanya itu siapa itu memang nggak disebutkan. Nah, karena itu memang akhirnya masyhur nama Khidir itu melekat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, terutama ya dalam perjalanan pengembaraan itu, ya kan. Nah, tapi itu tadi lagi-lagi kita tidak mempersoalkan ceritanya karena memang itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi soal namanya itu, nah itu yang masih ada perdebatan di kalangan ulama. Itu apakah itu benar asli namanya ataukah nama yang lain? Kayak Ashabul Kahfi itu kan juga begitu. Ashabul Kahfi itu kalau ceritanya ada, ya, tapi nama-namanya itu, ya nama-namanya itu kan juga masih menjadi perdebatan. Ya, karena memang itu nggak disebutkan nama itu di dalam nas. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan jejaknya juga begitu. Ya kan jejaknya kan ada yang mengatakan di Yordan. Saya kebetulan pernah ke Gua Ashabul Kahfi itu. Saya ziarah ke situ. Ke tempat yang apa namanya disebut sebagai Gua Ashabul Kahfi itu di Yordan. Ya, dan di situ ada jejak yang ditinggalkan oleh Al-Waqidi. Al-Waqidi ini adalah penulis sejarah yang punya kitab Al-Maghazi. Kitab Al-Maghazi salah satu kitab yang sangat terkenal. Dan ini salah satu kitab yang ya Al-Maghazi ini termasuk maksudnya siapa namanya? Al-Waqidi ini bukan ulama sembarangan. Meskipun kemudian di akhir ayatnya beliau itu riwayatnya banyak dipersoalkan. Ya, tapi itu menunjukkan kalau di situ tadi saya baca itu dokumennya ya karena persis di depan persis di depan Gua Ashabul Kahfi itu ada apa namanya kayak dokumen begitu tulis jadi jadi kayak semacam situs begitu tulis. Jadi ini adalah tempat yang sebagaimana ditulis sebagaimana dikunjungi oleh Al-Waqidi dan ditulis di situ di dalam kitabnya ya. Nah, jadi ada di situ jadi tempat apa pemandian apa begitu disebutkan. Nah, tapi ya wallah alam ya, itu kan juga hasil perjalanan beliau gitu, hasil perjalanan beliau, hasil penelusuran beliau. Tapi wallah alam ya. Simpulkan dan tutup dengan doa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi apa yang tadi kita bahas ya terkait dengan sifat-sifat atau ciri-ciri para sahabat itu hanya sebagian kecil yang tadi hanya 3 riwayat ya dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya. Kemudian sahabat-sahabat yang tadi disebutkan juga hanya beberapa, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali ya, Talha dan Zubair ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah Abbas. Dari sekian jumlah sahabat itu kalau di dalam satu riwayat disebutkan ketika ikut haji wada itu ada 100.000. Meskipun ada yang mengatakan jumlahnya tidak sebanyak itu. Tapi ada yang mengatakan 100.000. Ya makanya tulisan para ulama terkait dengan sahabat itu juga jumlahnya macam-macam dan beda-beda. Nah, jadi itu kita harus paham. Nah, jadi kalau kita membaca kehidupan para sahabat dan ini kitab Hadis Sahabat ini adalah salah satu kitab yang luar biasa yang kita sudah sampaikan ketika membahas tentang kehidupan sahabat. Nah tentu ini bukan kitab satu-satunya karena ini kitab ini adalah ringkasan. Tadi sudah kita sampaikan. Beliau mengambil dari Al-Khilyah, ya Khilyatul Auliyanya Abu Nuaim ya Al-Hafidh Abu Nuaim. Kita tahu Abu Nuaim ini masya Allah tadi kita seperti awal. Nah begitu juga kitab ini juga diringkas oleh Ibnu Al-Jauzi ya dengan judul Sifatu As-Safwah ya. Ada yang menyebut Safwatu Safwah tapi yang saya punya judulnya Sifatu Safwah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian banyak hal yang bisa kita ambil ya dari kehidupan mereka yaitu sekaligus untuk mendekatkan. Jadi kita itu tidak akan mungkin dekat dengan kehidupan Nabi dan para sahabat kalau kita nggak pernah membaca
sirahnya, kalau kita nggak pernah membaca tarojumnya, ya biografinya. Itu sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kalau kita ingin mendekati Allah, ya mau nggak mau kita harus membaca Al-Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah, kalau kita ingin tahu ya seperti apa kasih sayangnya Allah, seperti apa ya kuasanya Allah seperti apa, baca Al-Quran. Karena Al-Quran, dari Al-Quran lah kita tahu bagaimana kemahabesaran Allah, kemahebatannya Allah dan sebagainya. Nah, maka cara yang terbaik untuk mendekati Allah, taqarrub pada Allah dengan membaca Al-Quran. Begitu juga cara terbaik untuk mendekati Rasulullah dan para sahabat adalah dengan membaca sirah. Ya, membaca kitab yang menjelaskan tentang mereka, itulah cara terbaik, nggak ada cara lain. Dan kita sekarang butuh itu. Kita butuh itu. Karena hidup kita sekarang ini bisa dikatakan nggak ada lagi pelita, nggak ada lagi petunjuk. Ya, kecuali petunjuk mereka. Dan itulah jalan keselamatan. Ya. Dan insya Allah dengan kita belajar ini, ya setidaknya kita akan terbuka jalan kita untuk sampai ya ke jannah di mana Rasulullah dan para sahabat berada, ya, dan semoga ini menjadi jalan kita dan mendekatkan kita kepada mereka supaya kita mendapatkan syafaat. Yaitu poin pentingnya saya kira, ya mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Kita baca Al-Fatihah, ladin yakuliyatin syara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا فهما وزدنا فقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحقنا وأولادنا وجميع طلابنا أن تجعلنا وإياكم من العلماء العاملين من أهل القرآن والتقى والعفاف والغنى وأن تجعلنا وإيانا من المخلصين من الحافظين لكتابك سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا وإياهم من الأئمة المهتدين بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.